Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita sudah selesai mendesain sebuah rumah yang akan kita bangun. Tidak dari nol tentunya, rumah ini sudah ada, tapi kita akan coba renovasi di beberapa bagian sehingga bisa lebih produktif lagi. Karena menurut saya, rumah itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai eh, tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebelumnya, rumah ini sudah ada, tapi terdiri dari beberapa ruangan yang kurang produktif. Ya, kita jadikan ruangannya eh, semuanya bisa bermanfaat tentunya, tapi dengan biaya yang tidak begitu besar. Nah, ini nantinya difungsikan untuk konveksi dan fungsi lainnya juga. Di sini ada tempat tinggal sementara. Ya, kebetulan pemilik dari bangunan ini, rumah ini tidak stay di sini. Ini adalah rumah keduanya, mungkin begitu ya. Sehingga ini akan dikunjungi beberapa minggu atau bulan sekali atau mungkin tahun sekali, gitu ya. Pemiliknya ingin rumah ini uh, ada ruang konveksinya, gitu ya. Di sini ruang konveksinya uh, mungkin di sini, ya, pokok ruang konveksinya. Terus yang ini ketika difungsikan sebagai konveksi, mungkin kamar yang ini akan dijadikan tempat pemotongan bahan, ya, karena di konveksi sendiri, kalau misalnya ruang yang tengah ini yang besar ini penuh dengan mesin, nantinya penuh dengan mesin jahit, tentunya yang ini bisa digunakan untuk pemotongan kain, gitu ya. Dan tentunya dibutuhkan sebuah WC atau kamar mandi, ya. Ini kamar mandi difungsikan untuk kamar mandi karyawan tentunya. Nah, terus ruangan berikutnya di sini ada ruangan utama, mungkin ya. Ruangan utamanya itu terdiri dari sebuah dapur bersih, ini ya, dapur bersih sebelah sini. Terus ruang TV atau mungkin keluarga kecil ya, dan kamar tidur. Nah, kamar tidurnya di sebelah sini, kamar tidur. Nah, selanjutnya ada juga di sini kamar mandi, ya. Mungkin kamar mandinya itu berbeda dengan kamar mandi karyawan. Jadi kamar mandi yang ini dilengkapi dengan shower juga, gitu ya, air panas tentunya. Kebetulan proyeknya ini ada di daerah pegunungan, jadi eh, dipesankan dengan air panas. Di sini shower juga ya, ada shower di sini. Terus eh, WC-nya ada WC duduk di sini, ya, WC duduk. Terus kita coba eh, ditambahkan dengan wastafel, ya. Di sini wastafel dilengkapi dengan cerminnya juga tentunya gitu. Nah, ini aksesnya itu ini lebih privasi. Jadi rumah ini ah, depannya itu sebelah sini ya, depannya sebelah sini. Pintu masuk itu langsung ke ruang utama. Ini ditujukan supaya pemilik rumah itu stay di sini apabila mengunjungi konveksinya, gitu. Terus ada akses juga di sini langsung ke ruang konveksi, ya, ke ruang tengah tentunya yang agak lumayan besar ini, ya. Eh, Kurang lebih panjangnya itu sekitar 7.200 mm, berarti 7 meter, 7,2 meter, ya, 7,2 meter si panjang ruangan tersebut. Sedangkan lebarnya sekitar, kalau kita lihat di sini, sekitar 3 meter, ya, sekitar 3 meter. Nah, jadi akses pekerja lewat belakang, masuknya lewat belakang, ya.
di sini ya, bekerja itu lewat belakang, masuk ke pintu belakang sini. Ya, bisa masuk ke pintu belakang sini, ya, pintu belakang, dan akses yang di depan itu, akses pintu ini eh, tidak bisa diakses oleh pekerja gitu. Jadi ada kamarnya untuk potong barang atau potong bahan atau nyimpen bahan juga, atau bisa difungsikan kamar tamu juga di sini ya, kalau misalnya tidak dijadikan tempat potong, dan ada juga kamar mandi. Cuman kamar mandinya di sini biasa saja, jadi tidak selengkap yang kamar mandi sebelahnya. Nah, mungkin yang selanjutnya di atasnya dilengkapi dengan toren air juga. Ini bentuknya beton ya, walaupun ada di atas ini insya Allah akan aman karena betonnya itu dikasih dua tiang slope gitu ya, sehingga ini akan aman. Nah, yang terakhir di sini ada apa namanya, satu ruangan. Kebetulan rumah ini tidak banyak dirubah, tapi memanfaatkan desain yang awal, gitu ya. Nah, yang belakang ini tadinya cuman tempat yang tidak berfungsi, jadi sekarang difungsikan sebagai dapur, ya, difungsikan sebagai dapur karena aksesnya itu bisa dari belakang, aksesnya itu bisa dari belakang. Nah, terus nanti dapurnya itu dapur kotor, bahkan dipesankan ada haunya juga. Hau itu sejenis apa namanya ya? Kalau bahasa Indonesia itu perapian dari tanah liat, gitu ya. Perapian dari tanah liat ditempatkan di posisi sebelah sini, dan kalau yang meja ini untuk penyimpanan kompor gas, ya. Nanti aksesnya bisa disatukan dengan akses gas dari pemanas air yang ada di kamar mandi, ya. Jadi disatukan dengan gas yang ada di dapur. Gasnya satu, tapi fungsinya nanti akan dibagi dua. Nah, satu tabung gas itu bisa menyalakan pemanas kamar mandi, terus juga bisa menyalakan kompor. Mungkin seperti itu penjelasannya. Dan untuk depannya, depannya ini karena lumayan luas juga, ya, depannya ini akan dibuat kolam, ya, akan dibuat kolam ikan. Kolam ikan tentunya fungsinya dua. Yang pertama itu untuk keindahan mungkin ya, taman. Yang kedua itu untuk hobi, ya, hobi ikan. Barangkali mungkin pemiliknya akan memanen ikan dan bisa dijual, mungkin nanti bisa diperbesar juga. Tapi beliau menyatakan ini akan dibuatkan kolam yang kecil-kecil terlebih dahulu, ukuran 1 meter kali 2 meter kurang lebih, terdiri dari 6 kolam utama dan satu kolam untuk penampungan air. Nah, kenapa dibuatkan kolam di depan rumah? Kebetulan di daerah ini airnya sangat bagus ya, jadi ini memanfaatkan air buangan dari toren, mencoba memanfaatkan air buangan dari toren. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan untuk proyek kita kali ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum.